Hai, halo, assalamualaikum teman-teman. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Sebelum kita mulai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu yuk. Saya Khairunisa Nailatul Fadila bersama teman saya. Saya Abidya Nur Alim. Saya Ahmad Noval Rajasa. Saya Liana. Saya Muhammad Farhan Azhar Musyafa. Saya Muhammad Rizky. Kenalkan, nama saya Shalwi Fadilana. Nama saya Tasya Novita Najwa. Saya Tiara Claudia. Apa itu tanah? Tanah adalah lapisan bumi paling atas yang terdiri dari bahan padat, cair, gas, dan mikroorganisme yang secara bersama-sama merupakan tempat tumbuhnya tanaman. Tanah juga memiliki komponen. Komponen-komponen tanah pada setiap tempat bergantung pada jenis tanah, lapisan tanah, pengaruh cuaca, dan iklim, serta campuran tangan manusia. Bisa kita lihat di sebelah saya ada diagram komponen tanah baik. Yang dibutuhkan tanaman adalah bahan baik mineral 45%, bahan organik 5%, air 25%, dan udara 25%. Proses pembentukan tanah. Tanah berasal dari pelapukan batuan dari sisa-sisa bahan organik. Pelapukan ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Akibat pelapukan, batuan yang bersifat keras berubah menjadi lebih lunak, kemudian menjadi butir-butiran halus yang disebut regolit. Apa penyebab pembentukan tanah? 1. Iklim. Perubahan suhu pada siang hari, panas, dan malam hari dingin, serta curah hujan yang tinggi mempercepat kerapuhan batuan. 2. Organisme yang hidup di dalam tanah beraktivitas dan mengeluarkan zat tertentu yang dapat menghancurkan batuan. 3. Bahan induk. Batuan asal yang mengalami pelapukan dan menjadi tanah. 4. Topografi. Suatu daerah memengaruhi jumlah air hujan yang dapat diserap oleh tanah, kedalaman air tanah, gerakan air, dan erosi tanah. 5. Durasi. Waktu terjadinya pelapukan yang dialami oleh batuan induk juga memengaruhi proses pembentukan tanah. Karakteristik tanah. Kesamaan tanah. Tanah yang subur adalah jenis tanah yang memiliki tingkat kesamaan yang sesuai karena beberapa jenis tanah memiliki nilai pH kurang 7,0 dan tanah pH lebih dari 7,0. Struktur tanah. Struktur tanah adalah ikatan butiran-butiran pasir, debu, dan liat sehingga membentuk suatu gumpalan seperti berbutir atau granular, kubus, lempeng, remah. 3. Warna tanah. Warna tanah pada setiap jenis tanah berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhinya adalah kadar bahan organik dan kadar mineral. Tekstur tanah. Tekstur tanah adalah ukuran partikel-partikel tanah, yaitu pasir, debu, dan liat. Permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Konsistensi sifat ini sangat berpengaruh terhadap teknis pengolahan tanah. Struktur lapisan tanah. Tekstur tanah yang dibedakan berdasarkan ukuran butiran tanah. Struktur tanah atau bentuk tanah yang mengacu pada cara butir-butir tanah ini terkelompok atau menggumpal bersama dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi. Warna tanah menunjukkan komposisi kimiawi dari batuan induknya. Permeabilitas tanah atau kecepatan air untuk meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Porositas tanah atau jumlah ruang kosong yang dimiliki tanah. Ruang kosong ini disebut juga pori-pori tanah. Tanah terdiri atas lapisan-lapisan yang disebut juga horizon tanah. Horizon O atau horizon organik adalah lapisan tanah paling atas yang berasal dari berbagai sisa material organik. B. Horizon A terdiri dari material organik berwarna gelap yang disebut humus. C. Horizon E atau horizon eluvial adalah lapisan tanah yang berwarna lebih terang akibat pencucian intensif oleh air. D. Horizon B adalah lapisan material hasil pencucian dari horizon eluvial terkumpul. E. Horizon C adalah lapisan tanah terbawah. F. Horizon D atau R adalah horizon tempat batuan induk yang belum mengalami pelapukan berada. Jenis-jenis persebaran dan pemanfaatan tanah. Though the outside is now cooled, the lava flows will remain hot inside for months. On a rainy day, you may see the steam rising. A. Tanah vulkanik. Tanah gunung berapi.
vulkanis adalah tanah hasil pelapukan bahan padat dan bahan cair yang dikeluarkan gunung berapi. Jenis tanah ini terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. 1. Regosol. Ciri-cirinya berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, cocok untuk tanaman palawijaya. 2. Andosol. Ciri-cirinya berbutir halus, tidak mudah tertiup angin. B. Tanah aluvial. Tanah aluvial berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah aluvial ditemukan terutama di sepanjang daerah aliran sungai di hampir seluruh wilayah Indonesia. C. Tanah gambut atau orgasonol atau tanah rawa. Tanah gambut warna hitam, memiliki kandungan air dan bahan organik yang tinggi. Persebarannya Kalimantan dan Sumatera. D. Tanah patsolik merah kuning. Tanah ini terbentuk dari batuan kuarsa berwarna merah dan sampai kuning, bersifat asam sekali. Persebarannya Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. E. Tanah kapur atau Mediterania. Tanah hasil pelapukan dari batuan kapur atau batuan endapan. Persebarannya daerah batuan kapur seperti Pegunungan Kidul dan Pegunungan Kendeng. F. Tanah litosol. Tanah berasal dari jenis batuan keras yang belum mengalami proses pelepukan secara sempurna dan kandungan unsur haranya sangat rendah. Persebarannya di lereng pegunungan seluruh Indonesia. Tanah latosol. Tanah latosol merupakan jenis tanah tua. Tanah ini terbentuk dari batu api yang kemudian mengalami proses pelepukan lebih lanjut. Persebarannya Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah. Tanah potsol atau tanah pucat. Tanah ini terbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan yang tinggi. Tanah potsol banyak terdapat di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Tanah mergel. Tanah mergel adalah campuran tanah liat kapur dan pasir. Persebaran tanah mergel terdapat di Kediri dan Madiun. Tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan tinggi. Tanah laterit terdapat di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Tanah humus terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Tanah humus dapat ditemukan di bawah batuan dan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Pemanfaatan dan konservasi. Pemanfaatan tanah. Tanah merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Manfaat tanah bagi makhluk hidup antara lain tanah untuk lahan pertanian, tanah sebagai habitat hewan yang hidup di dalam tanah, tanah sebagai tempat sumber. Perubahan tanah. Tanah termasuk material yang mudah mengalami perubahan atau kerusakan. Faktor yang memengaruhi perubahan atau kerusakan tanah. Erosi adalah proses pengikisan tanah yang kemudian tanah tersebut dipindahkan ke tempat lain oleh air, angin, gletser, dan gravitasi bumi. Dilaju kehilangan hutan. Perusakan hutan. Hutan yang rusak dapat mengurangi daya serap tanah dan mengurangi kemampuan tanah dalam menampung dan menahan air sehingga tanah mudah tererosi. Longsor. Tanah longsor adalah turunnya tanah dan batuan ke bawah bukit. Tanah longsor lebih sering terjadi saat hujan.
Air hujan. Air hujan merupakan faktor utama terjadinya kerusakan tanah melalui proses perubahan kimiawi, air hujan yang turun deras dan menggores dan mengikis tanah di permukaan. Kehilangan unsur hara dan bahan organik. Unsur yang bisa memengaruhi kesuburan tanah adalah unsur hara. Faktor yang menyebabkan penurunan unsur hara antara lain alih guna hutan menjadi tanaman semusim dan pola tanaman yang salah. Penjenuhan tanah oleh air. Penjenuhan tanah oleh air adalah proses penggenangan tanah. Tanah yang tergenang air berpengaruh buruk terhadap perakaran tanaman karena menghambat sirkulasi udara ke dalam tanah. 3. Dampak perubahan tanah terdapat kehidupan manusia. Bertambahnya populasi manusia memaksa tanah untuk berproduksi secara maksimal. Akan tetapi, manusia hanya terpaku pada hasil produksi saja. Akibatnya, tanah sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui mengalami kerusakan dan memberikan dampak terhadap kehidupan manusia. Antara lain, pendapatan petani berkurang karena penurunan produktivitas tanah. Berkurangnya lahan untuk bercocok tanam karena banyak tanah menjadi lahan kritis. Banyaknya bencana seperti banjir dan tanah longsor karena laju infiltrasi dan kemampuan tanah menahan air berkurang. Upaya konservasi tanah. Pemanfaatan tanah yang berlebihan dan kurang tepat mengakibatkan kerusakan tanah dapat dilakukan dengan sistem konservasi tanah. Cara mengupayakan konservasi tanah. A. Mengurangi besar energi perusak, yaitu air hujan dan aliran permukaan. B. Meningkatkan ketahanan agregat tanah terdapat siraman air hujan dan kikisan dan aliran permukaan. C. Memperbaiki perlindungan tanah. Program konservasi tanah secara umum. A. Di bagian hulu, mempertahankan kelestarian hutan untuk mencegah terjadinya erosi. B. Di bagian hilir, mengendalikan banjir, mengelola pengendapan sungai, dan mengawasi pembangunan permukiman. Jenis upaya konservasi tanah. Metode vegetatif. Metode vegetatif adalah metode pengawetan tanah dengan cara menanam vegetasi pada lahan yang dilestarikan. Reboisasi. Reboisasi adalah metode menanami kembali hutan yang gundul. Counter-trip cropping adalah bercocok tanam dengan beberapa jenis tanaman semusim dengan strip-strip yang berselang-seling menurut garis kontur. Crop rotation adalah upaya penanaman jenis tanaman secara bergantian dalam satu lahan. Metode kimia. Konservasi tanah menggunakan metode kimia merupakan metode konservasi yang memanfaatkan bahan kimia sebagai saran pencegahan dan penanggulangan erosi tanah. Metode mekanik. Metode mekanik adalah metode konservasi tanah melalui teknik-teknik pengolahan tanah yang dapat memperlambat aliran permukaan. Contour plowing adalah membajak separuh garis kontur sehingga terbentuk alur-alur horizontal. Guludan atau pemantangan adalah tumpukan tanah yang dibuat memanjang searah garis kontur atau memotong lereng untuk menahan erosi.
Terasering. Terasering adalah menanam tanaman dengan sistem teras-teras di daerah lereng. Perbaiki drainase dan irigasi. Sampai sini saja pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.